Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, 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 amin. Berita amin. gonjang-ganjing tentang STY apakah akan dipecat atau tidak, akan diteruskan atau tidak, pro kontra tentang STY akhirnya dijawab sudah oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir di dalam sebuah konferensi pers tadi siang. Eh, Ya, Kenyataannya adalah ya memang akhirnya PSSI memutuskan kerjasamanya dengan Sintayong dan akan diganti oleh pelatih baru yang nanti akan diumumkan pada tanggal 12. Bro Ipung, ya, bagaimana ya, tanggapan Bro Ipung dengan apa yang dilakukan oleh PSSI dengan memutuskan kerjasama dengan STY? ya. Ini sebuah berita yang agak mengagetkan ya. Kalau kita lihat bagaimana kiprah STY membangun persepak bola nasional yang dari tadinya tidak diperhitungkan sama sekali, tiba-tiba mencuat karena ada prestasi-prestasi yang bisa dia tonjolkan atau dia tampilkan. Hmm. Nah, bagaimana STY juga punya keberanian untuk merubah mindset permainan sepak bola Indonesia yang akhirnya menjadi sepak bola yang penuh disiplin, kemudian juga pemain-pemain juga lebih profesional, kebutuhan fisik yang dan stamina yang akhirnya bisa terpenuhi untuk bisa main selama 90 menit secara Spartan, Hmm. itu sebuah gol yang bisa dihasilkan oleh STY. Hmm. Kalau kita lihat bagaimana rangkaian-rangkaian prestasi yang dia perlihatkan, tentu kita juga tidak bisa mengesampingkan Hmm. bagaimana STY bisa membawa U20 bisa tampil di Piala Asia, U23 bisa tampil sebagai semifinalis di Piala Asia, dan sekarang timnas senior sedang tampil memperebutkan satu tempat di Piala Dunia nanti. Hmm. Nah, kalau kita melihat bahwa rentetan-rentetan itu juga sepertinya menunjukkan siapa STY, tapi kalau kita melihat bagaimana keputusan yang ditampilkan atau keputusan yang dibuat oleh PSSI terhadap STY, ternyata mungkin saja bahwa kepengurusan PSSI dalam hal ini ya dalam masanya Pak Erick Thohir itu ternyata punya ambisi yang begitu menguat ya, lebih kuat dalam hal ini ketimbang apa yang bisa diberikan oleh STY. Hmm. Karena PSSI melihat bahwa apa yang diberikan oleh STY ini belum cukup untuk Hmm. bisa membawa PSSI tampil di Piala Dunia. Hmm. Sebetulnya pergantian pelatih-pelatih di tingkat timnas dalam menghadapi suatu event itu kan bukan hal yang baru ya di Hmm. persepak bolaan secara global. Hmm. Kita ingat bagaimana dulu pelatih yang membawa Maroko tampil di Piala Dunia justru diganti pada saat Maroko tampil di Piala Dunianya gitu loh. Hmm. Dan justru pergantian itu memunculkan sebuah Hmm. hasil yang positif. Hmm. Maroko bisa tampil sebagai semifinalis Piala Hmm. Dunia di Qatar kemarin. Hmm. Yang terbaru juga bagaimana Paul Marti tiba-tiba diganti pada saat dia juga sedang concern untuk melakukan pertandingan melawan Singapura di AFF kemarin. Hmm. Nah, itu kan sebuah rangkaian atau sebuah contoh-contoh bagaimana pergantian di kepelatihan itu menjadi sesuatu hal yang biasa sebetulnya. Hmm. Nah, ini menjadi luar biasa karena ini menyangkut STY dalam hal ini ya. Kalau kita perbandingkan bagaimana ini dari sisi humanisnya, dari Hmm. sisi bagaimana pendekatan secara manusiawi, Hmm. bagaimana STY yang dari sejak awal membangun pondasi sepak bola, kemudian pondasi itu juga sudah mulai terlihat kokoh dan kokohnya bangunan ini juga sudah mulai bisa ditunjukkan dengan prestasi-prestasi di tingkat Asia. Ini Hmm. ternyata kan tidak berbanding ini ya secara paralel dengan ambisi yang dicanangkan oleh Pak Erick Thohir dan kepengurusan di PSSI. Hmm. Mengingat bahwa hasil-hasil yang ditunjukkan di fase ketiga ini juga kan belum menunjukkan sesuatu prestasi yang ajak ya. Hmm. Walaupun saat ini Indonesia ada di peringkat ketiga Hmm. yang masih memungkinkan Indonesia tampil di Piala Dunia. Hmm. Tapi ini dirasa oleh kepengurusan PSSI dan Pak Erick Thohir bahwa kesempatan ini tidak boleh disia-siakan gitu Hmm. loh. Kemudian selentingan kabar juga kita dan bisa melihat juga bahwa karena pemain-pemain timnas kita ini banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berasal dari Eropa, rasanya doktrin sepak bola yang dibawa oleh STY itu tidak cukup bisa masuk dengan doktrin sepak bola yang dibawa oleh pemain-pemain hasil naturalisasi dan diaspora kita gitu loh. Hmm. Karena
budaya sepak bola yang dibawa pemain-pemain diaspora kita itu tentu kan ini ya budaya sepak bolanya Eropa, budaya sepak bolanya Belanda. Jadi ini juga yang bisa menjadi sebuah kendala dalam hal adaptasi dalam penerapan taktik dan strategi. Jadi bisa saja ini juga menjadi sebuah apa ya, menjadi trigger kenapa STY harus diputus kontraknya dengan PSSI gitu, Bro. Ya, memang dalam penjelasannya Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa ingin memiliki pelatih yang lebih baik dalam taktikal dan juga di dalam Ya, komunikasi. Nah, mungkin ini ya masalah komunikasi ya, mengingat ya, STY ini kan kekeh terus ya, nggak mau belajar bahasa Inggris apalagi bahasa Indonesia gitu ya, selalu aja mengandalkan penerjemah, dan mungkin ini yang menjadi kendala juga yang terjadi dengan pemain-pemain kita ya. ya, Dan Pak Erick Thohir juga sudah menjelaskan bahwa apa ya, kalau disebut harmonis mungkin harmonis ya, ketidakharmonisan ini terjadi sebelum laga melawan China, di mana di laga melawan China ini kita bisa tahu ya ada satu pemain naturalisasi yang tidak dimainkan, bahkan tidak masuk ke dalam line up, yaitu Eliano. ya, Apakah ini yang menjadi apa ya, semacam trigger ya, karena waduh katanya ini pernah dengar ada selentingan wah udah susah-susah dinaturalisasi, malah nggak dimainkan, bahkan nggak cuma dimainkan, dimasukin ke dalam sebuah pemain yang ikut serta aja enggak gitu, bahkan untuk di ya, bangku cadangan pun tidak gitu. Padahal ya, kan untuk seseorang masuk ke dinaturalisasi itu selain memang pemain tersebut mau, dan juga pelatih dalam hal ini Coach Sintayong harus memberikan rekomendasi. Kalau ya, dua-duanya udah oke, baru dinaturalisasi gitu. Nah, ini ya. apakah memang itu yang terjadi, Bro? Iya, saya pikir ini adalah rentetan ya, bukan hanya satu case yang bisa membawa STY bisa diputus kontrak. Hmm. Mungkin yang kalau tadi kita bayangkan komunikasi, komunikasi bukan sebatas pada keterbatasan kendala bahasa dalam hal Hmm. ini. Hmm. Komunikasi dalam bayangan saya adalah komunikasi dalam bahasa sepak bola. Itu yang Hmm. berbeda Hmm. antara STY Hmm. dengan para pemain-pemain diaspora itu Hmm. punya budaya dan punya komunikasi sepak bola yang berbeda. Hmm. Latar belakang perbedaan sepak bola ini yang sepertinya agak sulit untuk ketemu. Timur Hmm. dengan Barat ini agak sulit untuk bisa ketemu. Hmm. Oke, kalau misalkan Indonesia dalam hal ini STY masih mengasuh katakanlah pemain-pemain yang berasal dari tim lokal, ada kemungkinan ini bisa nyetel. Karena Hmm. Pak dari budaya sepak bola yang mungkin mirip-mirip ya dari Asia gitu loh. Tapi karena ini hampir ya boleh dibilang 70% adalah pemain-pemain diaspora. Hmm. Nah, ini ya yang menjadi kendala. Hmm. Bahasa sepak bolanya berbeda, Hmm. doktrin sepak bolanya berbeda, Hmm. budaya sepak bolanya berbeda. Hmm. Sementara target yang ditampilkan oleh PSSI itu Hmm. begitu tinggi. Hmm. Target itu harus muncul kalau terjadi harmonisasi dalam sebuah organisasi. Hmm. Nah, harmonisasi itu kan juga bisa muncul karena persamaan budaya, Hmm. persamaan bahasa, Hmm. persamaan persepsi yang Hmm. mungkin saja itu tidak didapat dari STY. Hmm. Makanya kalau kemudian ada selentingan kabar bahwa pelatih yang menjadi pengganti suksesornya STY adalah pelatih yang berasal dari Belanda, itu sangat mungkin gitu loh. Sangat mungkin karena ya mereka mempunyai doktrin sepak bola yang sama, budaya sepak bola yang sama gitu, akar bolanya juga sama. Jadi lebih mudah untuk menyesuaikan diri gitu. Sementara target-target yang ditampilkan oleh PSSI begitu tinggi nih. Hmm. Karena PSSI berhitung bahwa apa kuota Asia pada saat ini itu kan begitu banyak, begitu besar. Hmm. Kemungkinan agak apa posibilitasnya ini begitu begitu tinggi kalau Indonesia bisa tampil kali ini gitu loh. Hmm. Nah, makanya PSSI dalam hal ini Pak Erick Thohir tidak ingin menyia-nyiakan momentum ini. Jadi, momentum ini dipergunakan dengan cara yang benar-benar ya bukannya kejam atau gimana ya, Ya. tapi ini apa orientasinya adalah hasil gitu loh, Bro. Ya. Ya, memang kan di babak ketiga kualifikasi Mm Piala -hmm. Dunia aja ini udah ada beberapa pelatih yang diganti ya. Ya, Bahkan menjadi lawannya STY, salah satunya dari Arab Saudi dan juga dari Australia yang mereka harus iya, bertukar dengan pelatih lain, dan
kelihatannya setelah mereka bermain dengan pelatih baru, Indonesia pun harus mengganti nih supaya upgrade lagi gitu ya. Tapi gini bro, Iya, ada nggak sih kemungkinannya sengaja hmm, Erick Thohir ini mengganti pelatih STY dengan pelatih yang dari Eropa? Memang tidak disebutkan siapa ya, dan iya, pengumumannya baru nanti tanggal 12. Tapi yang disebutkan ya sudah dari Eropanya itu udah clear, cuman negaranya mana juga belum clear ya. Ada nggak sih dengan mengganti pelatih yang boleh dikatakan asal Eropa, dan apalagi kalau kemudian nanti namanya itu adalah nama yang sudah demikian terkenal, ini akan menjadi semacam magnet baru bagi hmm, timnas Indonesia untuk menggait pemain-pemain yang kelasnya lebih jauh lagi, kelas A misalkan. iya, Karena kelihatannya kan Erick Thohir ini sudah sangat jelas clear ya bahwa iya. targetnya ingin maju ke Piala Dunia, bro. Betul, betul. Pasti ya, saya pikir gini, kalau tentu pemain-pemain yang punya kans untuk menjadi pemain diaspora akan berpikir, akan juga melihat siapa sih pelatih sepak bolanya Indonesia sekarang gitu loh. Hmm, hmm, Kemudian pertama itu yang dia lihat. Kemudian peluang Indonesia bisa tampil di Piala Dunia itu seperti apa. hmm, Jadi bukan tidak mungkin bahwa apa yang dilakukan oleh PSSI saat ini itu juga akan dengan pergantian pelatih tentu hmm, ya. hmm, Ini juga akan membawa minat baru dari pelatih dari para pemain-pemain yang betul-betul ada di grade A gitu loh. hmm, Karena secara jujur saya katakan bahwa pemain-pemain yang saat ini ada pemain-pemain diaspora itu bukan pemain-pemain yang benar-benar ada di level grade A. hmm, Hanya beberapa pemain yang hmm, ada di grade A, misalkan Miss Hilger, hmm, J. Itzes, hmm. kemudian kiper siapa? Martin. Kiper kita Martin. Hmm, Nah, paling hanya nama-nama itu hmm, yang benar-benar ada di level-level yang grade A. hmm, Sementara sisanya ada di grade B, grade C dan segala macam. hmm, Apalagi pemain-pemain mudanya gitu loh. hmm, Pemain-pemain muda kita ya seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, itu kan benar-benar pemain-pemain yang oleh STY dalam hal ini ya kita tidak bisa boleh menafikan ya jasa STY dalam hal memoles pemain. hmm, Mereka juga bisa dipoles oleh STY dengan baik gitu loh. hmm, Jadi apa yang diperlihatkan oleh pemain-pemain muda diaspora ini hmm, juga hasil polesan salah satunya dari STY. Cuma masalahnya itu tidak mencukupi dalam hal ini. Dianggapnya seperti itu. hmm. Belum mencukupi target yang begitu tinggi untuk tampil di Piala Dunia gitu. Bro, ini kan kalau misalnya beneran nih pelatih baru ini menjadi magnet, Hmm. sebenarnya kan sebelum ini juga bahwa nama dari Pak Erick Thohir sendiri ini sudah menjadi magnet. Banyak Ya, ceritanya bahwa ketika datang lagi ke Eropa untuk mencari pemain diaspora gitu ya, ternyata banyak yang datang gara-gara nama Erick Thohir gitu ya. Apalagi ya, kalau misalkan nanti ada pelatihnya yang memang sudah punya nama juga gitu ya, dan ya. bawaan dari Eropa gitu, ya tentu magnet untuk menjadi pemain Indonesia ini lebih banyak lagi bagi diaspora untuk bergabung ke timnas Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana nasib pemain lokal Indonesia, bro? Nah, itu dia. Nah, memang gini ya, selama target ini kan boleh dibilang target jangka pendek dalam hal ini ya. Saya Hmm, melihat bahwa tampil di Piala Dunia ini sepertinya semacam target jangka pendek dari hmm, PSSI, hmm, tapi ini adalah target yang memang menjadi prioritas dalam hmm, hal ini. Jadi, kalau kita bicara mengenai target jangka panjang, bagaimana dengan pembinaan sepak bola nasional, ini hmm, tentu akan menjadi sesuatu yang sepertinya agak ini ya, hmm, agak bertolak belakang gitu loh dalam hmm, hal ini ya. hmm, Ya tentu saja kita juga tidak bisa melupakan bakat-bakat talenta-talenta muda timnas kita yang berasal dari liga-liga domestik dalam hal ini ya. hmm, Tentu bagaimana cara PSSI untuk bisa menyikapi hal demikian hmm, itu adalah punya tantangan tersendiri ya. hmm, Artinya gini, harus ada keseimbangan antara target yang diprioritaskan hmm, juga dengan target pembinaan sepak bola gitu hmm, loh. Jangan nanti target-target yang sifatnya jangka pendek tampil di Piala Dunia atau nanti tampil di Piala Asia itu menjadi semacam menjadi semacam barrier untuk pembinaan pemain-pemain lokal gitu hmm, loh. Jadi dengan demikian kita tidak lagi punya yang namanya pembinaan.
di level akar rumput gitu ya, di grassroots. Pembinaan-pembinaan usia muda itu tidak akhirnya bisa bisa jadi malah ketinggalan nantinya. Karena ketika timnas butuh untuk menghadapi sebuah event, panggil aja pemain itu. Apakah itu juga gitu, Bro? Ya seharusnya nggak gitu juga ya. Pemain Indonesia yang lokal ini harusnya juga pinter cari peluang. Misalkan dengan segeralah bermain di luar negeri, abroad ya. Seperti misalnya Ferdinand Marcelino main di luar negeri. Dan juga Rizky Ridho yang ternyata sudah banyak penawaran juga dari luar negeri. Kan harusnya mereka pindah ke luar negeri biar tempatnya di Indonesia nih diisi orang lain gitu kan. Yang Betul, lebih bagus betul. gitu. Jadi supaya pemain-pemain di Indonesia ini bisa diisi oleh pemain Indonesia dan orang Indonesia yang lebih bagus ini juga bisa bermain di luar negeri untuk bisa melihat ini. Tapi ya mungkin itu ada apa ya namanya ada unsur-unsur personal juga di situ. Kalau misalnya merasa yakin apa namanya merasa lebih nyaman di Indonesia ya di Indonesia. Padahal kan sebenarnya katanya kesuksesan itu kalau kita harus keluar dari zona nyaman. Jadi mestinya kalau mau sukses mestinya pindah nih ke luar negeri. Betul. Tapi gini ya bro, Iya, eh ini ada pertanyaan juga katanya. Apakah kalau dengan mengganti ini nggak takut nih Indonesia kemudian ternyata gagal nih dengan pelatih ya, baru membawa Indonesia ke Piala Dunia gitu ya. Walaupun tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Erick Thohir bahwa pelatih-pelatih yang diwawancara ini sudah clear bahwa targetnya itu adalah maju ke Piala Dunia. ya, Tapi banyak orang yang pesimis, wah nanti pelatih baru lagi katanya, jangan-jangan kita ya, malah nggak lolos gitu. Menurut Bro Ipung ya. sendiri gimana? Nah, ini yang sebetulnya sesuatu yang menarik. Nah, apabila ternyata kita gagal, katakanlah Hmm, seperti itu hmm, ya. hmm, Karena sepertinya PSSI itu sudah punya keyakinan hmm, bahwa apabila ini dipegang oleh pelatih asal Eropa entah dari mana, hmm, itu akan bisa membawa hasil Indonesia tampil di Piala Dunia. Nah, hmm, bagaimana skenario ini bila tidak berjalan gitu hmm, loh. Nah, ini yang juga harus menjadi pertimbangan PSSI hmm, bahwa pergantian pelatih hmm, itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya positif hmm, hasilnya, hmm, bisa juga menjadi kontraproduktif. hmm, Tinggal bagaimana cara PSSI atau komunikasi PSSI dengan calon pelatih tim nasional nanti. hmm, Kalau mereka punya keyakinan bahwa Indonesia bisa tampil di Piala Dunia, hmm, kalau mereka yang pegang, ya hmm, silakan gitu loh. Dan hmm, itu juga kan semacam perjudian juga buat PSSI ya, dengan mengganti di ini ya, mengganti STI dalam hal ini. hmm. Tinggal hasilnya nanti kita akan lihat seperti apa, Bro. Gini, pergantian pelatih itu kan biasa ya di apa namanya di sepak bola ya dan Arab dan Australia juga mengganti pelatihnya dan kenyataannya ketika Arab Saudi diganti dengan pelatih baru kan tetap aja lawan Indonesia nggak bisa menang gitu kan. Ya itu dia itu tadi ya bahwa kan perubahan kepelatihan ini bisa membawa dampak yang positif juga bisa ya biasa-biasa aja tidak Hmm, ada hasil-hasil yang signifikan. hmm, Nah tentu dalam hal ini mungkin PSSI sudah punya gambaran bahwa eh, apabila dipegang oleh pemain atau pelatih asing hmm. sudah kita tuh sudah hampir ya 75% tampil di Piala Dunia. Mungkin saja itu yang menjadi orientasi dari PSSI dalam hal ini. Tinggal kita tunggu bagaimana dari pertandingan-pertandingan nanti ketika melawan Bahrain, ketika nanti melawan Australia, ketika nanti juga melawan Jepang. Kita tinggal tunggu hasilnya seperti apa. Apakah Indonesia bisa tampil atau tidak? Satu lagi nih bro, ini kan kemarin sempat ada obrolan nih apa namanya Hmm. sindir-sindiran dari Justin Hubner nih katanya, Hmm. oh ini pemain-pemain baru datang ya heboh lah bagus gitu ya, Hmm. nggak Hmm. tahu ya Hmm. ketika Indonesia terpuruk-puruknya kemudian Hubner yang masuk kemudian menjadi bagus gitu ya, dan Ya, sudah mulai bagus pada datang semua gitu ya. Apakah ya. nanti dari sisi humanis ini nih yang gimana nih Ah, ketika pelatih baru dan nama Erick Thohir ini menjadi magnet bagi pemain-pemain kelas dunia, bro. ya. Jadi gini, kalau orientasinya adalah hasil, ya kita mau nggak mau ya bahwa pemain-pemain yang tidak perform, ya itu akan tersingkir. Entah Hmm, itu pemain lokal, entah hmm, itu pemain hasil diaspora. hmm, Jadi ya bukan tidak mungkin bahwa kalau misalkan nanti ada pergantian pelatih akan muncul pemain-pemain dari benar-benar dari grade A
yang pada akhirnya akan menggusur pemain-pemain diaspora seperti misalkan di awal seperti Justin Hubner, Ivar Jenner atau Russell Strick, yaitu adalah sebuah sesuatu yang bukan mustahil gitu loh. Karena tadi targetnya adalah tampil di Piala Dunia. Pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan reaksi kira-kira reaksi dari penyokong atau fansnya STY dan juga yang penolak STY. Kita tahu kan STY ini ada yang suka, ada yang enggak kan. Kemarin juga wah STY jangan digantilah bla 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 bla. Itu adalah penyokong. Kalau yang anti kan udah dari kamar kapan udah ngomong berhasil tidak berhasil pokoknya ganti STY. Ya, itu memang satu hal yang pasti akan terjadi ya. Ada pro kontra terhadap pemutusan hubungan kerja dengan STY. Dulu STY pun hadir itu mengundang pro dan kontra. Sekarang ketika STY harus tinggal atau pergi itu juga akan menimbulkan pro dan kontra. Karena kalau saya lihat yang pro itu kan masih melihat bahwa peluang STY itu untuk bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia itu masih ada sebetulnya. Kemudian yang anti ini juga kan bisa terbagi-bagi ini sebetulnya. Anti karena mereka benar-benar anti pemain-pemain diaspora. Ini kan karena yang dianggap membawa pemain diaspora adalah STY itu. Yang berikutnya adalah anti apakah karena melihat bahwa rangkaian kegagalan di level-level Asia Tenggara katakanlah ya, itu belum bisa dihasilkan atau bagaimana caranya ya itulah yang terjadi ya. Bahwa ada memang pro dan kontra yang kita lihat aja nanti pro dan kontra ini akan berakhir apabila pelatih yang nanti akan menukangi timnas kita itu bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia. Paling itu yang bisa menjadi jawabannya, bro. Oke sobat, itulah obrolan kita mengenai pergantian STY ya pergantian pelatih timnas Indonesia dari STY ke pelatih asal Eropa yang belum diumumkan. Kalau sobat sendiri ini pendukung STY atau justru yang minta STY out? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.